Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa golongan Wahabi ini adalah golongan yang sering melontarkan kata-kata bid'ah, sesat, kufur, syirik terhadap amalan-amalan yang dikerjakan oleh kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian ada salah seorang sutad dari golongan Wahabi ini mengatakan seperti ini. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah uqudun finnar, gitu kan. Kita katakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu membagi bid'ah kepada dua macam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Mana yang lebih Anda ikuti? Imam Asy-Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Sutad Wahabi yang baru lahir kemarin, yang hanya membawa satu hadis untuk menyesatkan, untuk mengkafirkan amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam membagi bid'ah kepada dua macam ini itu dilandasi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Maknanya barang siapa yang merintis perkara baru, ma laysa minhu, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, yang tidak sesuai dengan hadis, fahuwa raddun, maka perkara baru tersebut itu tertolak. Bapak Sutad Khalid ini kalau belajar usul fikih bahwa di sana ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa perkara baharu yang sesuai dengan Al-Qur'an, yang sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara baharu tersebut itu diterima. Maka perkara baharu tersebut itu diterima. Kemudian ahdasa itu di sini maknanya adalah merintis suatu perkara baharu yang tidak terdapat di masa Rasulullah. Jadi barang siapa yang merintis perkara baharu yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka perkara baharu tersebut itu diterima. Itu karena Imam Asy-Syafi'i paham terhadap hadis tersebut, tidak seperti Anda, Pak, yang mana-mana menyeret iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Enggak ada, seolah-olah enggak ada hadis lain. Gimana Anda, Pak? Nih, saya kasih penjelasan. Kalau Anda tidak paham tentang hadis ini, makna kullu bid'atin dhalalah itu adalah bahwa lafadznya umum tapi maknanya khusus. Jadi kurang lebih maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah tersebut adalah bid'ah sayyi'ah, yaitu setiap perkara baru yang menyalahi Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' ataupun Al-Asr. Sekarang kalau Anda mengatakan itu kan lafadznya kullu itu datang dengan lafadz ta'kid. Memang betul lafadz kullu itu datang dengan, terkadang memang datang dengan makna ta'kid. Tapi tidak setiap yang memiliki lafadz ta'kid itu tidak bisa dikhususkan lagi, Pak. Melainkan tetap bisa ditaksis sebagaimana apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Jadi mana ayat ini bahwa yang dihancurkan oleh angin tersebut hanyalah kaum 'Ad dan harta benda yang mereka miliki. Selain itu tidak hancur. Padahal ayat ini itu memakai kata lafadz kullu. Jadi
Begitu juga makna hadis Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, itu bukan artinya setiap bid'ah sesat, Pak. Tapi kebanyakan bid'ah adalah sesat. Jadi hadis yang umum tadi itu ditaksis dengan hadis-hadis yang telah tadi saya sebutkan, diantaranya adalah riwayat Aisyah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya juga, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'.